Saudara, polisi telah menangkap para pelaku penganiayaan terhadap 2 juru parkir di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Usut punya usut, penganiayaan terjadi karena masalah utang yang belum dibayar korban. Lantas, bagaimana duduk perkara kasus ini? Jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan menelusurinya untuk Anda. Tersangka satu menemui kedua korban untuk menagih hutang. Akhirnya berselisih paham, akhirnya terjadi keributan, lalu menyerang kedua korban di halaman parkir. Dan niatnya juga ntar kalau ketemu waktu itu ya ntar saya bayar lah gitu ya. Sempat viral di sosial media aksi perkelahian antara tukang parkir dan juga sopir bajai. Kejadian ini diduga disebabkan oleh utang antara pelaku dan juga korban. Pelaku yang marah akhirnya menganiaya korban hingga terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Bagaimanakah duduk perkara serta kronologi dari kejadian ini? Selengkapnya ikuti terus bersama saya Ursula Putri dalam Gelar Perkara Karena Hutang Teman Dianiaya. Inilah detik-detik terjadinya pertengkaran antara ATH, seorang sopir bajai, dan TA, seorang juru parkir. Adu mulut akhirnya berujung pada penganiayaan yang dilakukan sopir bajai terhadap si juru parkir dan saudaranya. Kejadian pada 17 Februari ini viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penganiayaan tersebut bisa terjadi, kami melakukan penelusuran ke TKP di Jalan Sumur Batu, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasar keterangan sejumlah warga, kejadian berada tepat di depan sebuah minimarket. Saudara, inilah tempat kejadian perkara di mana aksi perkelahian dan juga penganiayaan antara juru parkir dan sopir bajai terjadi. Menurut laporan para saksi dan juga CCTV dari minimarket, kejadian terjadi di sebuah minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi cekcok ini diawali oleh sopir bajai yang datang ke depan minimarket dan berbincang dengan juru parkir yang kemudian perbincangan tersebut memanas. Dan entah bagaimana, dari sopir bajai sendiri kembali datang bersama kedua temannya untuk melancarkan aksinya. Pelaku kemudian datang bersama 2 orang temannya. Korban yang panik melihat 3 pelaku datang kemudian masuk ke dalam minimarket yang ada di belakang saya. Namun pelaku tetap mengejar korban dan menganiaya korban di dalam minimarket. Tidak ada pun warga ataupun pedagang di sekitar minimarket yang berani melerai kejadian itu dikarenakan pelaku membawa senjata tajam. Akhirnya korban pun terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Di sekitar TKP, kami bertemu Agung, seorang juru parkir yang biasa mangkal bersama korban. Saat kejadian, Agung berada di TKP. Ia melihat penganiayaan yang dialami temannya. Agung menyebut awalnya korban memukul pelaku ATH terlebih dahulu. Setelah terjadi cekcok mulut, sampai terjadinya pemukulan. Si tukang bajai ini dipukuli oleh saudara Tri dengan abangnya saudara Ardi. Dipukulin ya kan. Saudara Tri di sisi kiri, saudara Ardi di sisi kanan. Tapi si tukang bajai tidak melawan, dia hanya diam aja ya kan. Tiba-tiba tukang bajai ini yang sebelumnya tadi udah pulang katanya datang lagi dengan menenteng celurit. Karena panik, saudara Tri sama Ardi lari masuk ke dalam Indomaret. Masuk ke dalam Indomaret, saudara Tri ini dikejar nih sama tukang bajai. Saat kejadian tidak ada orang yang berani melerai lantaran khawatir terkena sabetan senjata tajam yang dibawa pelaku ATH. Warga di sekitar TKP hanya bisa berteriak meminta pelaku menghentikan perbuatannya. Di situ saya masuk tuh, saya mau melerai karena saya juga takut sasaran karena bawa senjata tajam kan. Saya hanya bisa berteriak aja, bang, udah bang. Barang Indomaret pada rusak nih. Ya. Selanjutnya, kami menemui Bambang, salah satu pengurus lingkungan Sumur Batu. Bambang menyebut korban merupakan warga lingkungannya.
Bambang menegaskan ia tidak kenal pelaku, namun kerap melihat pelaku ATH nongkrong di area minimarket, tempat korban biasa mengatur parkir kendaraan. Kalau untuk dari korban penganiayaan, saya kenal Mbak. Yang satu namanya si Ardi, yang tinggi ya Mbak ya. Terus satu lagi si Tri, adiknya. Kebenaran memang dia warga RW 07, RT 03, RW 07. Nah, rumahnya di dalam gitu. Agak jauh dari rumah saya gitu. Kalau pelaku mungkin saya tidak begitu kenal. Cuman muka pelaku saya kenal waktu kejadian gitu, kejadian awal. Nah, itu saya. Akibat penganiayaan tersebut, korban AS terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara, korban TA hanya mengalami luka ringan. Kami pun menemui korban TA di rumahnya. Lelaki 35 tahun ini mengaku memiliki hutang pada pelaku dan akan melunasi hutang begitu memiliki uang. TA juga mengakui memukul pelaku terlebih dahulu karena sakit hati dengan ucapan pelaku. Ya awalnya ya perkara hutang itu, tapi ya di samping itu dia ngejelekin warga, pemicu keributannya kan. Ya mau dia mau yang baik-baik, cuman dia nentang, seolah kayak mana nantang mukul lah gitu lah segala macam. Ya akhirnya terjadi emosi kan, ya akhirnya kepukul lah dia kan. Emang saya niat mah pasti saya bayar nantinya gitu kan. TA menyayangkan gara-gara hutang AS kakaknya jadi korban. Lantaran pelaku dan kedua korban saling mengenal. Ya bisa sampai tega juga, sampai berlebihan lah gitu kan. Ya sama abang sih, ya cukup kenal juga kalau sama abang. Ya kalau sama saya kan jarang lah. Saya orangnya soalnya di rumah aja Mbak, kalau itu. Guna mengetahui duduk perkara kasus ini, kami mendatangi Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyebut penganiayaan berawal dari pelaku yang menagih utang pada korban TA. Jadi bermula dari tersangka satu itu datang ke Indomart Sumur Batu, wilayah Kecamatan Kemayoran, menemui kedua korban yang berprofesi sebagai juru parkir. Tersangka ini berprofesi sebagai supir bajai. Jadi pada saat beliau hadir ke sana, ke parkiran Indomart Sumur Batu itu, berniat untuk menagih hutang sebesar Rp130.000. Sebelumnya, pada pertengahan Desember tahun lalu, korban TA meminjam uang Rp130.000 pada pelaku. Namun, saat pelaku menagih utang, korban tidak menanggapi pelaku dengan baik. Cekcok pun terjadi. Tak disangka, korban dan saudaranya memukul pelaku. Pelaku pergi untuk meminta bantuan dua saudaranya, lalu menyerang korban. Akhirnya karena tidak berterima, si tersangka satu pulang kembali ke rumahnya di wilayah Haji Ung, di Kecamatan Kemayoran juga, dan ke kediaman, kemudian mengambil arit, sebilah arit. Pada saat mau berangkat dari kediaman, dia menceritakan yang dialami ke dua rekannya, tersangka 2 dan tersangka 3. Kemudian tersangka 2 dan tersangka 3 mengikuti si tersangka 1 kembali ke Indomart Sumur Batu. Kemudian secara bersamaan ketiga tersangka masuk ke wilayah Indomart, terjadi cekcok dan menyerang kedua juru parkir tersebut. Motifnya hanya dendam karena dipukuli di depan tempat umum, dan tersangka 1 menyampaikan kepada kedua rekannya, kepada kedua adik-adiknya ini, ingin membalaskan itu aja karena tidak berterima, dan secara spontanitas kedua tersangka membantu abangnya. Polisi telah menangkap para pelaku penganiayaan dan menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Akhirnya tersangka pertama itu ditemui, diamankan di kediamannya di Jalan Haji Ung, di wilayah Kemayoran juga, pukul 17.30. Kemudian setelah didalami lagi, tersangka kedua berhasil kita amankan di wilayah pangkalannya, tongkrongannya di daerah Utan Panjang. Itu pukul 11.30 malam. Kemudian didalami lagi, kita melakukan penyelidikan dan pengembangan. Akhirnya anggota kami, unit Reskrim Polsek Kemayoran, berhasil mengamankan tersangka ketiga di tongkrongannya di daerah Harapan Mulia pada pukul 2.30 Senin dini hari.
Gara-gara sakit hati dan emosi sesaat, kini para tersangka harus mendekam di balik jeruji besi. Saat kami temui, tersangka ATH mengaku awalnya ia menagih utang secara baik-baik pada korban TA, tapi saat korban memukulnya, tersangka marah dan hilang kendali. Saya mau nagih utang, tapi dia malah mukul saya. Saya nagih baik-baik, langsung tuh empok abangnya berdua datang, saya dipukulin bak-bak udah gitu doang. Tapi kata dari pengakuan korban, katanya abangnya juga sempat menghindar keluarga korban. Saya nggak kenal sama yang itunya, nggak kenal. Tiba-tiba saya dipukul. Saya udah pengen jelasin, ngomong baik, langsung dipukul lagi, buk. Pengen saya ngomong baik, dianya nggak senang, abangnya ikut lagi, saya dipukulin. Saya nggak ngelawan, di dalam baja saya nggak ngelawan. Langsung saya ditimpa lagi, buk. Pelaku mengaku dirinya telah lama mengenal korban TA, lantaran sering bertemu di sekitar kawasan Kemayoran. Kira-kira udah kenal berapa lama sama si? Udah lama sih, udah lama. Sebelumnya udah temenan? Udah temenan, saya tukang baja, dia tukang parkir. Emang saya suka nongkrong di situ. Untuk selanjutnya ini apakah memang dasarnya dendam atau memang ada niatan buat bunuh si korban ini? Kagak ada niat. Saya udah emosi doang. Nyesel enggak? Nyesel saya udah punya anak, Mbak. Anak saya udah perawan 1. Ini kesiannya sama adik saya yang ini nih. Anaknya 2, yang satu belum bisa ngomong. Mungkin sama korban apakah ada niatan buat minta maaf? Udah minta maaf, udah dimaafin, tapi yang Indomaretnya kurang untut. Kini, akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan 6 bulan. Kira-kira untuk jerat hukum ketiga pelaku ini saat ini seperti apa? Untuk pasal yang dipersangkakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Utang memang dapat membuat hubungan pertemanan renggang, bahkan rusak. Namun menganiaya teman yang tidak ingin membayar hutang tentu tidak dapat dibenarkan. Namun benarkah hanya karena tidak membayar utang pelaku tega menganiaya korban? Selengkapnya dalam gelar perkara.